Salam sejahtera. Pada kesempatan ini akan dibahas materi tentang pengujian otomatis menggunakan PyATS dan Jenny. Perkenalkan, nama saya Putu Haryadi dari Cisco Networking Academy Universitas Bumi Gora. Lab ini terdiri dari 6 objektif, yaitu bagian pertama menjalankan Virtual Machine Dev Associate, bagian kedua membuat Python Virtual Environment, bagian ketiga menggunakan library pengujian PyATS, bagian keempat menggunakan Jenny untuk melakukan parsing output perintah iOS, bagian kelima menggunakan Jenny untuk membandingkan konfigurasi, dan terakhir bagian keenam lab cleanup dan investigasi lebih lanjut. Adapun latar belakang atau skenario dari lab ini adalah mengeksplorasi dasar dari PyATS dan Jenny. Tool PyATS merupakan ekosistem pengujian ujung ke ujung atau end-to-end, dikhususkan pada pengujian berbasis data dan dapat digunakan kembali, dan direkayasa agar cocok untuk agile dan iterasi rapid development. Diperluas secara desain, PyATS memungkinkan pengembang menjalankan kasus pengujian dari skala kecil, sederhana dan linear, dan rangkaian pengujian skala besar, kompleks, dan asinkronus. Jenny memperluas dan membangun PyATS untuk dapat digunakan di lingkungan jaringan. Contoh-contoh dari fitur yang diberikan oleh Jenny meliputi konektivitas perangkat, parser dan API, objek model Python platform agnostik untuk fitur-fitur seperti OSPF dan BGP, kumpulan studi kasus yang dapat digunakan kembali, engine pengujian berbasis YAML. Untuk dapat mengikuti lab ini, terdapat beberapa kebutuhan sumber daya. Pertama, sebuah PC dengan sistem operasi yang dapat ditentukan secara mandiri. Kedua, hypervisor VirtualBox atau VMware. Ketiga, Virtual Machine Dev Associate. Keempat, Virtual Machine CSR1 KV. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan lab ini adalah bagian pertama menjalankan Virtual Machine Dev Associate. Saat ini terlihat VM Dev Associate telah berjalan, berarti bagian ini telah terselesaikan. Bagian kedua yaitu membuat Python Virtual Environment. Di bagian ini kita akan membuat Python Virtual Environment yang dikenal juga dengan istilah PNP. Langkah pertama yaitu membuka terminal pada Virtual Machine Dev Associate dengan cara mengakses icon terminal emulator pada desktop. Terlihat terminal telah terakses. Langkah kedua yaitu membuat Python Virtual Environment atau VNP. Tool PyATS dapat diinstal untuk bekerja secara mandiri di dalam VNP. Lingkungan VNP merupakan salinan dari lingkungan berbasis Python, namun menjaganya tetap terpisah. Ini memungkinkan kita untuk mencegah instalasi perangkat lunak yang bisa jadi mengubah secara permanen keseluruhan state dari komputer yang digunakan. Lingkungan VNP telah dibahas secara detail pada lab Explore Python Development Tool sebelumnya pada pelatihan ini. Bagian A, kita akan membuat direktori PyATS dan berpindah ke direktori tersebut. Kita dapat menggunakan karakter ampersand 2 kali untuk menggabungkan dua perintah dalam satu baris, yaitu perintah pembuatan direktori dan langsung berpindah ke direktori tersebut. Adapun perintah yang dieksekusi adalah mkdir spasi lab garing devnet minus src
garing pyats spasi tanda ampersand 2 kali spasi cd spasi lab spasi garing depnet minus src slash pyats. Garing itu garis miring maksudnya. Kita coba langsung pada terminal untuk pembuatan direktori pyats dan masuk ke dalam direktori tersebut dengan mengeksekusi perintah mkdir, singkatan dari make directory, yaitu perintah untuk membuat direktori. Di dalam direktori lab slash depnet minus src slash pyats tanda ampersand 2 kali, kemudian berpindah ke dalam direktori hasil pembuatan direktori pyats menggunakan perintah cd. Cd itu singkatan dari change directory spasi lab slash depnet minus src slash pyats. Tinggal di enter. pwd untuk meyakinkan kita sudah berada di dalam direktori pyats. Kita sudah berhasil membuat direktori dan langsung masuk ke dalam direktori tersebut. Bagian B, kita akan membuat Python virtual environment baru, di mana nantinya akan terbentuk direktori dengan nama csr1kv di dalam direktori pyats. Perintah yang digunakan untuk membuat virtual environment baru yaitu python 3 spasi -m spasi pnp spasi nama virtual environment yang akan dibuat, yaitu csr1kv. Kita coba langsung lewat terminal. Python 3 spasi -m pnp spasi csr1kv. Tinggal di enter. Oke, setelah berhasil dieksekusi, kita verifikasi menggunakan perintah ls. Terlihat ada satu direktori dengan nama csr1kv sebagai hasil dari pembuatan virtual environment tersebut. Sebagai catatan, kita juga bisa menggunakan tanda period atau dot daripada nama dari direktori jika ingin membuat virtual environment di direktori saat ini kita berada. Langkah ketiga, yaitu kita akan meninjau kembali lingkungan Python virtual environment yang telah dibuat sebelumnya. Bagian A, kita berpindah dulu ke direktori csr1kv dan selanjutnya menampilkan daftar file yang terdapat di dalamnya. Kita langsung eksekusi lewat terminal. cd spasi csr1kv ls spasi -l untuk menampilkan isi dari direktori di mana saat ini kita berada. Terlihat di sini sudah terdapat beberapa direktori dan file di dalamnya. VNP akan membuat struktur direktori berbentuk hierarki atau tree yang memuat instalasi Python untuk versi Python tertentu dan package-package tambahan lainnya. Juga membuat direktori bin yang memuat salinan dari Python binary. Bin subdirectory dan file pnp.cfg merupakan beberapa file yang akan terbentuk ketika virtual environment dibuat, yang ditandai dengan highlight warna kuning. Ada direktori bin dan ada file pnp.cfg. Kita verifikasi di terminal langsung. Di sini telah terlihat ada direktori bin, subdirectory di dalam csr1kv, kemudian ada file pnp.cfg yang terbentuk sebagai hasil dari pembuatan Python virtual environment. Bagian B, kita akan mengecek konten dari file pnp.cfg dengan menampilkan isinya menggunakan perintah cat spasi pnp.cfg.
Kita langsung akses lewat terminal, cat spasi py.pnp.cfg. Terdapat 3 baris dalam file tersebut kontennya. Pertama yaitu home sama dengan /usr/bin, di mana nilai ini digunakan untuk merujuk ke lokasi instalasi dari Python, yaitu di /usr/bin. Bagian C, symbolic link atau disebut juga dengan symlink, merupakan tipe file khusus yang digunakan untuk menangani referensi ke file atau direktori lainnya. Untuk memahami lebih baik terkait dengan virtual environment dan bagaimana penggunaan symbolic link tersebut, kita akan menampilkan daftar file yang terdapat di dalam direktori /usr/bin yang direpresentasikan pada file py.pnp.cfg. Untuk itu kita akan mengeksekusi menggunakan perintah ls dengan option -1 untuk menampilkan file-file masing-masing dalam satu baris terpisah. Kita langsung eksekusi ls spasi -1 spasi /usr/bin/python asterisk. Kita coba langsung di terminal, ls spasi -1 /usr/bin/python asterisk. Terlihat output hasil eksekusinya berhasil dilakukan, berarti perintahnya tepat. Bagian D, kita akan mengecek konten dari subdirectory bin yang dibuat oleh VNP dengan mengeksekusi perintah ls spasi -l spasi bin. Kita coba langsung lewat terminal, ls spasi -l spasi bin. Terlihat di dalamnya terdapat beberapa file, mulai dari file dengan nama Activate sampai dengan ada symbolic link di bagian 2 baris terbawah. Di bagian bawah dari hasil output eksekusi perintah ls spasi -l spasi bin, terlihat terdapat 2 file yang jenisnya symbolic link atau symlink. Pada kasus ini merupakan link ke binary Python yang terdapat di direktori /usr/bin. Symlink digunakan untuk melakukan link ke library dan memastikan file-filenya memiliki akses yang konsisten terhadap file-file tersebut tanpa harus memindahkan atau membuat salinan dari file aslinya. Terdapat juga file dengan nama Activate yang akan didiskusikan berikutnya. Pada bagian E, kita akan masuk ke dalam virtual environment dengan mengeksekusi perintah source spasi bin /activate. Kita langsung uji coba lewat terminal, source spasi bin /activate. Setelah kita mengeksekusi perintah source spasi bin /activate, maka jika kita perhatikan, prompt-nya sekarang sudah diawali dengan dalam kurung csr1kp. Semua perintah yang dieksekusi pada titik ini, dieksekusinya di dalam VNP, Virtual Environment. Kita verifikasi kembali. Oke, jadi di sini ada awalan dalam kurung csr1kp. Berarti kita sudah berada di dalam Virtual Environment dengan nama csr1kp. Sebagai catatan, untuk keluar dari virtual environment dapat digunakan perintah deactivate, sehingga kita akan kembali ke lingkungan shell normal. Bagian ketiga yaitu menggunakan library pengujian PyATS. Di bagian ini kita akan menggunakan library pengujian Python PyATS. Langkah pertama yaitu instalasi PyATS. Instalasi PyATS kita lakukan dengan menggunakan bantuan
utilitas PIP3 akan membutuhkan waktu beberapa menit. Selama instalasi bisa jadi akan muncul pesan kesalahan. Biasanya dapat diabaikan sepanjang nantinya PITS dapat diverifikasi pada tahap berikutnya. Perintah yang digunakan untuk menginstalasi PITS di dalam VNV CSR1KP adalah PIP3 spasi install spasi PITS kurung siku buka full kurung siku tutup. Kita akan coba langsung eksekusi melalui terminal. PIP3 spasi install spasi PITS kurung siku buka full kurung siku tutup. Tinggal di enter. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, proses instalasinya masih berlangsung. Kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya terselesaikan. Oke, cukup banyak file-file dependensi yang terkait dengan instalasi PITS. Mohon menunggu. Terlihat terdapat pesan kesalahan. Kita coba abaikan. Nanti kita akan verifikasi lebih lanjut setelah selesai instalasi PITS. Mohon menunggu beberapa saat lagi hingga instalasinya terselesaikan.
saat ini masih berjalan proses setup.py untuk instalasi beberapa package. Masih proses instalasi Ansible. Mohon menunggu. Proses instalasinya masih berlangsung. Oke, Ansible telah selesai diinstalasi. Oke. Proses instalasi PyATS menggunakan perintah pip3 spasi install spasi PyATS kurung siku buka full kurung siku tutup telah berhasil diselesaikan. Langkah kedua yaitu kita akan memverifikasi PyATS. Memverifikasi apakah PyATS sudah berhasil diinstal dengan mengeksekusi perintah PyATS spasi --help. Kita coba langsung dari terminal PyATS spasi --help. Oke, sudah berhasil dieksekusi. Terlihat tata cara penggunaan PyATS, yaitu PyATS spasi comment spasi optionnya. Terdapat beberapa komen yang tersedia, mulai dari clean sampai dengan version, dan terdapat option umum, yaitu "-h" untuk menampilkan bantuan. Untuk informasi bantuan lebih lanjut terkait penggunaan perintah, dapat mengeksekusi perintah PyATS spasi comment spasi --help. Langkah ketiga yaitu kita akan melakukan clone dan mengecek contoh script PyATS dari GitHub. Bagian A kita akan melakukan clone script contoh PyATS dari GitHub repository Cisco Test Automation. Kita eksekusi menggunakan perintah git spasi clone spasi https://2 kali github.com/cisco test automation/example. Kita langsung eksekusi lewat terminal. Git spasi clone spasi alamatnya kita salin dari file labnya. Kemudian kita masukkan ke terminal. Tinggal enter. Proses melakukan clone. Oke, telah terselesaikan proses clone-nya. Berikutnya bagian B, yaitu kita akan memverifikasi apakah penyelesaiannya sudah sukses dilakukan dengan menampilkan daftar file yang terdapat pada direktori di mana saat ini kita berada, yaitu dengan mengeksekusi perintah ls spasi -l. Kita coba langsung ls spasi -l. Terlihat terdapat satu direktori dengan nama example. Bagian C, kita akan melihat konten dari subdirectory example yang merupakan direktori baru yang dibuat sebagai hasil dari git clone proses sebelumnya, yaitu dengan mengeksekusi perintah ls spasi -l spasi example. Kita coba langsung. Terlihat terdapat cukup banyak direktori di dalam
directory example, namun salah satunya yang akan kita tindak lanjuti adalah directory basic. Berikutnya pada bagian D, kita akan menampilkan informasi isi dari subdirectory basic yang menampung script-script yang akan kita gunakan untuk langkah berikutnya. Untuk menampilkan isi dari directory basic yang ada di dalam directory example, kita eksekusi perintah ls spasi -l spasi example /basic. Kita coba langsung. Oke. Terlihat terdapat dua file di dalam directory example /basic, yaitu basic_example_job.py dan basic_example_script.py. Langkah keempat yaitu mengecek file-file script basic. Sintak deklarasi pengujian untuk PyATS adalah berdasarkan pada kerangka unit pengujian Python yang populer seperti PyTest, di mana mendukung pernyataan pengujian dasar seperti pernyataan bahwa variabel memiliki nilai tertentu dan bersama dengan secara eksplisit memberikan hasil melalui API tertentu. Pada bagian A, script Python yang akan kita gunakan adalah basic_example_script.py. Kita akan menampilkan isi dari Python script tersebut dengan mengeksekusi perintah comment. Dapat juga dilakukan pipe menggunakan more sehingga kita bisa menampilkannya layar per layar dalam satu waktu. Di dalam script ini mengandung beberapa bagian yang di-highlight, yaitu a common setup block, multiple testing block, dan a common cleanup block. Kita coba langsung tampilkan isinya dari file basic_example_script.py dengan mengeksekusi perintah cat spasi example /basic_example_script.py spasi tanda pipeline spasi more. Kita coba langsung lewat terminal. Cat spasi example basic, kemudian basic_example_script.py spasi tanda vertical bar tanda pipeline spasi more. Tinggal enter. Oke, ini adalah konten dari file basic_example_script.py, di mana di dalamnya memuat beberapa section. Pada file lab sudah di highlight, yaitu common setup section. Kita akan coba verifikasi, yaitu ini common setup section. Berikutnya ada test case section. Kita tekan spasi untuk menampilkan layar berikutnya. Terlihat juga ada di sini test case section. Berikutnya terdapat bagian common cleanup section. Kita coba verifikasi. Spasi, spasi. Nah, di sini juga terlihat common cleanup section. Oke, demikian bagian-bagian yang ada pada file tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa script basic_example_script.py di dalamnya memuat beberapa section yang telah di-highlight sebelumnya, yaitu common setup block, multiple testing block, dan common cleanup block. Blok-blok tersebut memuat statement
yang menyiapkan dan atau menentukan kesiapan dari topologi pengujian. Topologi pengujian di sini adalah proses yang dapat mencakup injeksi permasalahan, melakukan pengujian, dan mengembalikan topologi ke keadaan yang diinginkan. Testing block seringkali diacu pada dokumentasi PyATS sebagai kasus uji. Masing-masing dapat memuat beberapa tes dengan kode setup dan cleanup mandiri. Namun praktek terbaik disarankan common cleanup section pada bagian akhir didesain untuk idempotensi, yang artinya harus melakukan pengecekan dan mengembalikan semua keadaan yang telah praktek terbaik menyarankan bahwa common cleanup section pada bagian akhir didesain untuk idempotensi. Maksudnya, ia harus dicek dan dikembalikan semua perubahan yang dibuat oleh setup dan tes dan mengembalikan topologi ke keadaan awal yang diinginkan. Sebagai catatan, meskipun ini tidak diperlukan untuk memahami kode di dalam skrip tersebut, dengan membaca komentar dalam file Python skrip tersebut akan memberikan pemahaman dan bantuan ketika terjadi permasalahan. Skrip PyATS merupakan file Python di mana pengujian PyATS dideklarasikan. Ia dapat dijalankan secara langsung sebagai skrip Python berdiri sendiri, menghasilkan output hanya pada terminal. Sebagai alternatif, satu atau lebih skrip PyATS dapat dikompil ke dalam job dan dijalankan bersama sebagai batch melalui modul PyATS EasyPy. EasyPy memungkinkan eksekusi secara paralel beberapa skrip, mengumpulkan log dalam satu tempat, dan menyediakan titik pusat di mana injeksi perubahan ke topologi selama pengujian. Bagian B menggunakan perintah cat untuk menampilkan file PyATS job. Dalam hal ini nama filenya adalah basic_example_job.py yang terdapat di dalam direktori example subdirektori basic. Kita akan coba langsung eksekusi dari terminal. Cat spasi example /basic /basic_example _job.py. Ini adalah konten dari file PyATS jobnya. Langkah kelima yaitu menjalankan PyATS secara manual untuk menjalankan kasus pengujian dasar. Menggunakan file-file job dan script dari PyATS, menjalankan PyATS secara manual untuk menjalankan kasus pengujian dasar. Ini akan memverifikasi file-file job dan script dari PyATS bekerja dengan benar. Informasi pada output di luar dari cakupan lab ini, namun kita akan melihat job dan script lulus semua tas yang diperlukan. Sebagai catatan, output di bawah ini dipotong. Repositori Cisco Test Automation pada GitHub dapat berubah, yang memuat file job dan script dari PyATS. Output kita bisa berubah, namun tidak akan mempengaruhi hasil. Sebagai contoh, kegagalan yang disengaja dapat ditambahkan pada file basic_example_script.py. Ini merupakan kegagalan yang disengaja dan tidak akan menyebabkan permasalahan.
Hal tersebut merupakan contoh dari repositori dinamis, yaitu salah satunya yang di highlight atau disorot pada baris di bawah ini. Ini merupakan hasil dari eksekusi file basic_example_job.py menggunakan pyats spasi run spasi job baru path dari file tersebut, yaitu example/basic_example_job.py yang ditandai dengan highlight berwarna kuning. Terdapat alasan kegagalan, kemudian bagian yang gagal, kemudian jumlah rangkuman statistik keseluruhan yang gagal, yang lulus, total keseluruhan baik yang lulus maupun yang gagal. Kemudian ada summary dari hasil tasnya, kemudian detail dari hasil tasnya, kemudian ada pengiriman laporan via email. Bagian 4 yaitu menggunakan Jenny untuk melakukan parsing output dari iOS comment. Pada bagian ini kita akan menggunakan Jenny untuk mengambil output iOS yang tidak terstruktur dan memparsingnya ke dalam output JSON. Sebagai catatan, tidak semua perintah didukung. Dokumentasi lengkap dari Jenny dapat ditemukan pada alamat https://developer.cisco.com/docs/jenny-docs. Langkah pertama, kita akan membuat file testbed YAML. PyATS dan Jenny menggunakan file YAML untuk mengetahui perangkat mana yang akan dihubungi dan kredensial yang sesuai untuk terhubung ke perangkat tersebut. File ini disebut dengan nama file testbed. Jenny terdiri dari fungsi-fungsi built-in yang dapat digunakan untuk membangun file testbed. Bagian A, kita akan mengeksekusi perintah Jenny spasi minus help yang digunakan untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia. Kita coba langsung. Jenny spasi minus help. Oke, ini output dari hasil eksekusi Jenny spasi minus help. Tata cara penggunaannya adalah Jenny spasi comment spasi kurung siku buka tutup, dalamnya adalah option, di mana komen yang tersedia dari create sampai dengan cell, sedangkan di bagian general option terdapat satu option yaitu -h untuk dapat digunakan menampilkan manual atau help dari komen tertentu dengan format penampilan atau eksekusi penampilan helpnya yaitu Jenny spasi perintah yang ingin ditampilkan helpnya spasi -help. Salah satu contoh untuk komen membuat testbed yaitu create. Nah, create ini digunakan untuk membuat testbed, parser, dan trigger. Untuk menampilkan manual atau dokumentasi terkait dengan komen create, kita akan coba mengeksekusi perintah Jenny spasi create spasi -help pada terminal. Kita coba langsung. Jenny spasi create spasi -help. Oke, terlihat di sana memiliki subcommand parser, testbed, dan trigger. Parser digunakan untuk membuat Jenny parser yang baru dari template, sedangkan testbed digunakan untuk membuat file testbed secara otomatis, sedangkan trigger digunakan untuk membuat trigger baru untuk Jenny dari template. Dalam hal ini kita hanya fokus ke
subcommand testbed yang kita akan gunakan untuk membuat file testbed secara otomatis. Bagian B yaitu membuat file testbed YAML dengan mengeksekusi perintah Jenny spasi create spasi testbed spasi interaktif minus output spasi YAML garing testbed.yml minus encode minus password. Terdapat beberapa parameter pada perintah ini, yaitu minus output digunakan untuk membuat file testbed.yml yang ada di direktori dengan nama YAML. Kemudian direktori tersebut akan dibuat secara otomatis. Parameter minus encode minus password merupakan parameter yang digunakan untuk melakukan encode password pada file YAML. Sedangkan parameter interaktif digunakan untuk menampilkan serangkaian pertanyaan. 3 pertanyaan pertama dijawab dengan no, dan kemudian pertanyaan berikutnya yang digunakan untuk membuat file testbed.yml antara lain jawabannya untuk device hostname, yaitu hostname dari perangkat, dalam hal ini CSR1KP. IP address merupakan IP address yang digunakan oleh CSR1KP, dalam hal ini 192.168.56.3. Username merupakan local username yang digunakan untuk akses SSH ke perangkat CSR1KP, yaitu Cisco. Default password yaitu local password yang digunakan untuk SSH dari user Cisco, dalam hal ini adalah Cisco 123 tanda seru. Enable password dikosongkan karena kita tidak menggunakan privilege password pada router. Protokol menggunakan SSH bersama dengan key exchange group yang diharapkan oleh router. Kemudian OS yaitu OS yang digunakan pada router, yaitu iOS XE. Kita langsung saja eksekusi perintahnya lewat terminal. Jenny spasi create spasi testbed spasi interaktif spasi minus output parameternya untuk menentukan lokasi penyimpanan file testbed yang digenerate, yaitu di direktori YAML dengan nama file testbed.yml. Kemudian minus encode untuk mengencode password di dalam file YAML. Tinggal di enter. Akan muncul pertanyaan, apakah semua perangkat memiliki username yang sama? No. Apakah semua perangkat memiliki default password yang sama? No. Apakah semua perangkat mempunyai enable password yang sama? No. Hostname dari perangkatnya CSR1KP. Alamat IP-nya 192.168.56.3. Username Cisco untuk akses SSH ke perangkat CSR1KP. Default passwordnya Cisco 123 tanda seru. Enable password kosong, kita lewati. Nah, protokolnya adalah SSH dengan tambahan key exchange groupnya. Kita tinggal salin. Lengkapnya untuk protokol nilainya adalah SSH spasi -O, key algoritmnya bernilai dp-helman -group 14 -sh1. OS-nya iOS XE. Tinggal di enter. Muncul pertanyaan apakah ingin menambahkan perangkat lainnya? No. Filenya sudah digenerate dan disimpan dalam direktori YAML dengan nama testbed.yml. Berikutnya, bagian C, kita akan menggunakan perintah cat untuk melihat isi dari file testbed.yml yang ada di dalam direktori YAML. Terdapat beberapa nilai yang akan kita verifikasi di dalamnya, yaitu terkait dengan informasi device, yaitu CSR1KP, alamat IP-nya, protokolnya, default password, username, enable password, dan OS-nya. Kita langsung verifikasi lewat terminal. Cat spasi YAML /testbed.yml. Oke, di sini terlihat device-nya CSR1KP, IP-nya 192.168.56.3,
protokolnya SSH dengan key exchange group yang telah ditentukan, yaitu dp-element -group 14 -SSH1, username untuk SSH Cisco, passwordnya di encode, kemudian enable password dikosongkan, OS-nya iOS XE. Bagian kedua, yaitu kita akan menggunakan Jenny untuk melakukan parsing atau penguraian output dari perintah show IP interface brief ke dalam JSON. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa PM CSR1KB sudah berjalan. Kita coba cek. Sudah berjalan. Kemudian kita akan masuk ke dalam PM CSR1KB dan memasukkan perintah show spasi IP spasi interface spasi brief dari mode privilege. Kita langsung saja verifikasi lewat PM CSR1KB, enable perintah yang digunakan untuk berpindah dari mode user ke mode privilege, show spasi IP spasi interface spasi brief untuk menampilkan informasi pengalamatan IP yang digunakan pada interface di CSR1KB. Terlihat interface gigabit Ethernet 1 telah menggunakan IP 192.168.56.3, metode alokasinya dinamis yaitu dari DHCP. Bagian C, kita akan menggunakan file testbed.yaml untuk memicu Jenny melakukan parsing output yang tidak terstruktur dari perintah show IP interface brief ke dalam JSON yang terstruktur. Perintah ini mencakup perintah iOS yang dapat diparsing, yaitu show spasi IP spasi interface spasi brief, kemudian file YAML testbed, yaitu testbed.yml, dan device tertentu yang telah ditentukan pada file testbed, dalam hal ini CSR1KB. Kita langsung saja eksekusi melalui terminal. Jenny spasi parse spasi perintah iOS-nya, yaitu show spasi IP spasi interface spasi brief, kemudian lokasi file testbed-nya --testbed -file di direktori YAML dengan nama testbed.yml -device yang akan digunakan yaitu CSR1KB. Tinggal di enter. Kemudian muncul enable passwordnya untuk device CSR1KB, tinggal di enter aja. Telah berhasil diperoleh. Output dari iOS-nya menggunakan Jenny. Bagian ketiga yaitu menggunakan Jenny untuk melakukan parsing output perintah show version ke dalam JSON. Jadi kita tinggal langsung uji coba. Perintahnya adalah Jenny spasi parse spasi show version. Oke, kita sedikit sesuaikan. Yang tadinya perintahnya show IP interface brief, kita ubah jadi show version. File testbed-nya tetap sama, yaitu testbed.yml yang ada di direktori YAML, device-nya juga CSR1KB. Tinggal kita enter. Enter saja di enter enable password for device CSR1KB. Sudah berhasil juga di parsing outputnya. Bagian kelima, kita akan menggunakan Jenny untuk membandingkan konfigurasi. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, Jenny dapat digunakan untuk melakukan parsing perintah yang diawali dengan show ke dalam JSON yang terstruktur. Jenny dapat juga digunakan untuk melakukan snapshot dari konfigurasi secara annually dan membuat perbandingan di antara konfigurasi tersebut.
Selain itu juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi pengujian deployment terhadap virtual environment untuk pengujian sebelum diterapkan pada production. Selain itu juga bisa digunakan untuk melakukan troubleshooting konfigurasi dengan melakukan perbandingan antara perangkat. Di bagian 5 dan 6 kita akan melihat bagaimana melakukan perbandingan di antara dua output yang berbeda. Langkah pertama, kita tambahkan alamat IP versi 6 ke CSR1KP. Melalui VM CSR1KP, kita tambahkan IP versi 6 pada interface gigabit 1. Kita langsung eksekusi perintahnya. Conf spasi T masuk ke global configuration, interface spasi gigabit 1. Kemudian kita atur pengalamatan IP versi 6-nya menggunakan nilai IPv6 spasi address 2001:db8 kita masukkan. IPv6 spasi address 2001:db8 ACAD:56 101/64. Tinggal di enter. Berikutnya, langkah kedua kita akan menggunakan Jenny untuk memverifikasi konfigurasi dan melakukan parsing output ke dalam JSON. Parsing output yang tidak terstruktur dari perintah show spasi IP spasi IPv6 spasi interface ke dalam JSON yang terstruktur. Kemudian outputnya kita akan simpan ke direktori dengan nama verify-ipv6-1. Kita akan coba langsung lakukan lewat terminal. Jenny spasi parse spasi perintah iOS-nya yaitu show spasi IPv6 spasi interface spasi gigabit 1. Kemudian file testbed-nya lokasinya di YAML/testbed.yaml, device-nya tetap CSR1KP. Kemudian ada parameter tambahan yaitu --output verify-ipv6-1. Oke, tinggal di enter aja outputnya. Nah, ini berhasil di parsing. Kemudian ditempatkan hasilnya di dalam direktori verify-ipv6-1. Terlihat ada dua file yang terbentuk. Kemudian kita akan menampilkan daftar file yang terbentuk dari hasil eksekusi perintah Jenny sebelumnya yang ada di dalam direktori verify-ipv6-1. Kita gunakan perintah ls spasi -l spasi verify-ipv6-1. Kita coba langsung. ls spasi -l spasi verify-ipv6-1. Oke. Terlihat di sini ada file dengan nama csr1kp_show-interface-gig-1_console.txt dan csr1kp_show-ipv6-interface-gig-1_parse.txt. Nama dari file tersebut memiliki format penamaan yaitu nama device-nya diikuti oleh perintah iOS yang digunakan pada perintah Jenny Parse. Berikutnya, bagian C kita akan menggunakan perintah cat untuk melihat isi dari file yang diari dengan nama _console.txt. Kita coba langsung lakukan verifikasi dengan menggunakan perintah cat spasi
verify-ipvisec-1 slash nama filenya, yaitu csr1kp underscore show minus ipvisec minus interface minus gig minus 1 underscore console.txt. Kita langsung eksekusi. Cat spasi verify spasi csr1kp underscore console.txt. Oke, nah di sini terlihat outputnya, konten dari file tersebut. Kemudian salah satunya kita lihat ada nilai selain global unicast address IP versi 4 yang kita konfigurasi, juga muncul automatic UI 64 link minus local address-nya. Kita coba verifikasi. Ini global unicast address, kemudian yang ini adalah UI minus 64. Oke. Sudah kita verifikasi. Berikutnya bagian D, yaitu kita akan menggunakan perintah cat juga untuk melihat konten dari file yang diakhiri dengan nama underscore parse.txt, di mana ini merupakan file JSON yang sudah di parse dari hasil eksekusi perintah show spasi ipvisec spasi interface spasi gig spasi 1. Kita coba verifikasi. Oke. Ini outputnya dalam format JSON. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita verifikasi di sini, yaitu terkait dengan alamat ipvisec yang ditempatkan di gigabit Ethernet 1 tadi konfigurasinya. Yaitu ini interface gigabit Ethernet 1. Ini adalah global unicast address. Kemudian berikutnya terlihat juga ada link local address. UE-64. Langkah ketiga, yaitu kita akan memodifikasi atau mengubah alamat IP versi 6 link local address. Kita masuk ke VM csr1kp. Kemudian di dalam VM ini kita akan eksekusi perintah untuk menyesuaikan link lokalnya untuk interface gigabit 1 dengan mengeksekusi perintah ipvisec spasi address IP80. Kita coba langsung. ipvisec spasi address IP80 kolon kolon 56 kolon 1 link minus lokal kolon 56 kolon 1 link minus lokal. Oke. Setelah dieksekusi, kemudian langkah 4 kita akan menggunakan Jenny untuk memverifikasi konfigurasi dan melakukan parsing outputnya ke dalam JSON. Parsing output yang tidak terstruktur dari perintah show spasi ipvisec spasi interface ke dalam JSON terstruktur dengan menggunakan bantuan parameter minus output, sehingga dapat menyimpan outputnya ke dalam direktori dengan nama verify-ipvisec-2. Kita akan coba langsung eksekusi. Lewat terminal. Kita akan gunakan command line history, perintah sebelumnya yang pernah diketik. Kita tinggal sesuaikan. Jenny spasi parse spasi show spasi ipvisec spasi interface spasi gig spasi 1. Lokasi file testbed filenya sudah sama, yaitu di direktori yaml/testbed.yaml. Device-nya sama, yaitu csr1kp. Outputnya kita bedakan, kita simpan ke direktori dengan nama verify-ipvisec-2. Tinggal di enter. Enter di bagian enter enable password for device. Terlihat outputnya sudah berhasil diparsing dan disimpan dalam direktori verify-ipvisec-2. Ada dua file juga, yaitu
csr1kv underscore show minus ipvisik minus interface minus gig minus 1 underscore parse.txt dan yang console.txt. Kita akan coba lihat file di dalam directory verify minus ipvisik minus 2 dengan menggunakan perintah ls spasi minus l spasi verify minus ipvisik minus 2. Kita coba langsung. ls spasi minus l spasi verify minus ipvisik minus 2. Oke, terlihat ini ada dua filenya yang akhirannya console.txt dan underscore parse.txt. Selanjutnya kita akan gunakan perintah cat untuk melihat isi dari filenya. Kita mulai dari file yang diari dengan console.txt. Kita coba langsung. Cat verify minus ipvisik minus 2 slash csr1kv underscore show minus ipvisik minus interface minus gig minus 1 underscore console. Oke, nah ini isi filenya. Nah, kemudian terlihat bahwa link lokalnya telah kita sesuaikan tadi nilainya. Yaitu nilainya ini, link lokalnya. Kemudian join grupnya juga sudah terlihat nilainya ff02:1:ff56:1. Berikutnya kita akan melihat isi file yang diari dengan nama parse.txt. Kita coba langsung. Eksepsi cat juga spasi verify minus ipvisik minus 2, namun akhirannya adalah yang parse. Nah, di sini sudah terlihat juga menggunakan link lokal yang sudah diubah tadi, fi80::56:1. Berikutnya langkah 5, kita akan menggunakan Jenny untuk membandingkan perbedaan di antara konfigurasi. Pada tahap sebelumnya, sangat mudah kita untuk menemukan perubahan pada ipvisik link local address, tapi diasumsikan kita mencari permasalahan pada konfigurasi yang komplit. Bisa jadi Anda mencoba menemukan perbedaan di antara konfigurasi OSPF pada router yang menerima route yang tepat dan router lainnya yang tidak, dan kita ingin lihat perbedaan di antara konfigurasi OSPF tersebut. Bisa jadi juga kita mencoba untuk mencari perbedaan di antara daftar panjang statement ACL di antara dua router yang bisa jadi memiliki kebijakan keamanan yang identik. Jenny dapat digunakan untuk melakukan perbandingan dan membuatnya mudah untuk menemukan perbedaan di antara konfigurasi tersebut. Bagian A, kita akan menggunakan perintah Jenny untuk menemukan perbedaan di antara dua file JSON yang diparsing sebelumnya, yaitu dengan mengeksekusi perintah Jenny spasi div spasi directory verify minus ipvisik minus 1 dengan directory yang kedua verify minus ipvisik minus 2. Kita coba langsung eksekusi. Jenny spasi div spasi verify minus ipvisik minus 1 dengan verify minus ipvisik minus 2. Nah, muncul pesan ditemukan perbedaan di file div underscore csr1kv underscore show minus ipvisik minus interface minus gig minus 1 underscore parse.txt. Lokasi file yang menyimpan perbedaannya. Untuk itu kita akan lakukan langkah berikutnya, yaitu menampilkan konten dari file yang menampung perbedaannya dengan menggunakan perintah cat.
Di dalam file tersebut, jika ada baris yang diawali dengan tanda plus, itu berarti mengindikasikan penambahan, sedangkan minus mengindikasikan bahwa dihapus. Kita coba gunakan perintah cat spasi ./div underscore csr1kp underscore show minus ipvisik minus interface minus gig minus 1 underscore parse.txt yang menampung perbedaan di antara file konfigurasi tersebut. Nah, di sini ada tanda minus-minus, berarti seperti tadi disampaikan mengindikasikan dihapus, tanda plus-plus mengindikasikan ditambahkan. Oke, di sini berarti terlihat gigabit Ethernet 1 IP versi 6 ditambahkan ada IP80::56:1 yang tadi kita lakukan penyesuaian link lokal address-nya. Kemudian juga kita lihat di sini ada penghapusan nilai FI80:A00:27FF:FB9:A424. Bagian ke-6 yaitu kita akan melakukan lab cleanup dan menginvestigasi lebih lanjut. Di bagian ini kita akan menonaktifkan Python Virtual Environment dan menginvestigasi kasus penggunaan Jenny lainnya. Langkah pertama, kita akan eksekusi perintah deactivate untuk keluar dari penggunaan Python Virtual Environment. Kita eksekusi langsung. Deactivate. Kita udah kembali ke normal shell. Langkah kedua, untuk mengeksplorasi kasus penggunaan PyATS dan Jenny, disarankan untuk melakukan pencarian beberapa referensi lebih lanjut, di antaranya melalui Cisco GitHub di alamat https://github.com/Cisco Test Automation, atau mencari di internet dengan kata kunci NetDevOps Validation using Cisco PyATS, kemudian Jenny for Network Engineer, no coding necessary. Demikian lab ini, terima kasih.